bulan yang sudah dinanti-nantikan, bulan yang sudah sangat dirindukan oleh setiap hamba-hamba yang beriman. Tapi ingat satu hal, bahwa kita ini masih berada di bulan Sya'ban dan kita berada di penghujungnya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kita semua, kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung di akhirnya. Jangan sampai kita di awal bulan Sya'ban ya mendengar nasihat-nasihat dari Ustadz bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai dari beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal Sya'ban kita semangat beribadah, melakukan ketaatan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu di penghujung Sya'ban dan mata kita semua tertuju kepada bulan yang agung yaitu bulan Ramadan, maka kita mulai lalai di situ. Nah, maka sebagai pengingat untuk diri ulun pribadi dan kita semua ya, agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang lalai dari mengingat Allah di bulan Sya'ban ini, dan kita pun bersiap untuk menyambut Ramadan, maka tidak ada persiapan terbaik. Karena mungkin sekarang ini manusia sudah sibuk mempersiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi apa? Ramadan. Mungkin ada sudah yang membuat daftar menu makanan sahur dan berbuka 1 bulan sudah ada. Ada yang nyiapin untuk menghadapi Ramadan pakai pakaian baru ada. Sibuk dia cari apa fitting, cari baju-baju untuk dia pakai di bulan Ramadan. Ada yang mempersiapkan dengan hal-hal yang lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat Nabi SAW ingat. Nabi SAW mengatakan bahwasanya dzalika syahrun yamfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia itu lalai. Nah, kita ini berada di penghujung. Ya, agar kita tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lalai di bulan ini, yang kebanyakan manusia lalai, dan kita pun bersiap untuk menyambut Ramadan, maka yang pertama harus kita lakukan, persiapan terbaik yang bisa kita usahakan adalah banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat ini. Kenapa? Karena yang harus kita ketahui dan kita sadari, kadang ada orang tahu tapi tidak sadar, bahwa dosa yang kita perbuat, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sejatinya adalah beban yang memberatkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, seorang hamba itu kalau dia melakukan dosa, maka akan dikasih 1 titik tanda hitam di dalam hatinya. Nah, kalau semakin banyak dia melakukan maksiat dan dosa, maka akan semakin banyak pula titik noda hitam. Kalau sudah semuanya hitam, berat hati ini untuk melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian akan berdampak buruk juga kepada anggota tubuh yang lainnya. Karena memang hati ini sumber kebaikan di dalam tubuh kita. Makanya kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, sehat, maka akan berdampak memberikan kebaikan. Seluruh anggota tubuhnya pun juga akan sehat. Lalu kalau sudah hati itu merasa berat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berakibat kepada anggota tubuh kita semuanya. Tangan kita, kaki kita, anggota badan kita itu untuk apa? Berat melakukan ibadah, berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang ulama namanya Ibnul Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan, apabila punggung itu sudah terasa berat dengan beban dosa, ingat ini, maka hati terasa berat menuju Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan pun terasa berat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan omong kosong. Yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah ayat 1 sampai ke 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami hilangkan
beban-beban dosa itu dari dirimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini coba kita perhatikan. Sama-sama kita perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kalau engkau melakukan kesalahan, engkau melakukan maksiat, engkau melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu akan memberatkan anggota tubuhmu untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada diriku. Ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Dosa, kesalahan beliau sedikit atau banyak? Kesalahan dan dosa Nabi SAW sedikit atau banyak? Sedikit. Dan itu sudah dimaafkan, diampuni atau belum? Sudah. Kesalahan, dosa Nabi SAW sudah diampuni, dan Nabi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kesalahan dan dosa di waktu-waktu berikutnya. Itu Nabi SAW. Kalau melakukan dosa, maka akan memperberat anggota tubuhnya dalam beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih sedikit atau lebih banyak dosanya? Malu-malu. Harus kita sadari, nggak usah kita malu. Kita semua, tidak terkecuali Ustadz, tidak, semua kita manusia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, potensi melakukan kesalahan, maksiat, dosa itu besar. Kapan? Siang dan malam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian semua ini, enggak ada yang terkecuali ya. Namanya manusia, anak keturunan Adam. Mau jamaahnya, mau ustadznya, ada potensi untuk melakukan apa? Dosa dan maksiat. Kapan kata Allah Subhanahu wa taala? Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian punya potensi besar untuk melakukan kesalahan, maksiat, dan dosa siang dan malam. Kenapa? Karena manusia dikasih nafsu. Dan nafsu itu senang ketuju kepada sesuatu yang buruk. Makanya ketika Nabi Ismail alaihissalam, atau Nabi Yusuf, ketika digoda ya oleh Zulaikha itu, sebenarnya ada rasa ingin juga, namanya manusia. Punya nafsu. Kita aja kadang kalau kucing ya, kita kasih umpan gitu, dia datang gitu. Nah, sama seperti itu. Digoda, namanya manusia digoda. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu cenderung, senang, condong untuk melakukan apa? Keburukan. Dan maka penting ya di hari-hari terakhir ini agar kita ini tidak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lalai dari mengingat Allah di bulan yang kata Nabi SAW banyak manusia lalai, dan kita pun bersiap diri untuk menyambut bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan memperbanyak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Ketika kita banyak bertobat, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bersihkan hati-hati kita dari noda maksiat dan dosa. Kemudian hati kita pun menjadi lapang. Ketika memasuki bulan Ramadan, hati menjadi lapang, maka akan berdampak baik kepada seluruh anggota tubuh kita. Dan kita pun akan meringan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang kalau puasa itu kan sudah dikekang. Ya, dikekang, semuanya dikekang. Bahkan disebutkan nanti pembuluh darah itu sebenarnya kalau orang puasa dia menyempit. Akhirnya mempersempit jalan masuknya setan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya harusnya semangat ketika seseorang itu berpuasa. Nah, agar hati kita bersih, agar hati kita sucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, ya hati kita bersih dan anggota badan kita pun ringan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di musim yang dimana Ramadan itu di antara musim-musim kebaikan.
musim untuk melakukan amal kebaikan. Banyak sekali amal di situ diskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau tubuh kita tidak merasa ringan berat, ya apa bedanya kita dengan bulan-bulan yang lainnya? Yang padahal mungkin bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita di tahun ini. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada persiapan yang lebih baik untuk kita usahakan di akhir bulan Sya'ban ini dan menjelang bulan Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Doa agar kita disampaikan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jangan sibuk menghitung kapan bulan Ramadan datang. Jangan. Kenapa? Nggak dihitung pun Ramadan tuh pasti datang. Pasti datang. Nggak usah dihitung 30 hari lagi bulan Ramadan, seminggu lagi bulan Ramadan, 3 hari bulan Ramadan. Ramadan itu pasti datang. Percaya nggak? Percaya nggak? Hah? Banyak pelajaran gitu loh. Berapa kali Ramadan datang kepada kita. Tetapi berapa banyak nyawa yang tidak sampai ketemu bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan datang nggak setiap tahun? Datang. Tapi yang belum pasti adalah bertemukah kita. Sampaikah kita di bulan Ramadan. Maka setiap pagi bangun tidur gitu kan, habis subuh, sholat subuh, seminggu lagi bulan Ramadan gitu. 5 hari bulan Ramadan, pas 3 harinya Allah takdirkan dia meninggal dunia. Bisa jadi kenapa? Dia lupa. Di bulan yang memang ini banyak manusia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar dipertemukan, agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah lah yang maha kuasa untuk bisa menyampaikan, untuk bisa mempertemukan hambanya dengan bulan Ramadan. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Ramadan itu pasti datang. Gak usah kita hitung, itu pasti datang. Kenapa? Karena yang namanya zaman waktu itu berputar. Silih berganti. Ketika bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban ini coba lihat. Sekarang sudah tanggal berapa bulan Sya'ban? Sekitar 27-an mungkin ya. 27-an, 26, 27. Nah, artinya di awal bulan kita dapati dia silih berganti hari-harinya sampai di tanggal ke-27. Nanti kalau habis di tanggal 29 atau 30, datang bulan apa? Datang bulan apa? Ramadan. Tapi yang belum pasti kita ketemu nggak sama bulan Ramadan. Makanya kata Nabi SAW, Inna zamana qadistadaro kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman waktu itu terus berputar, silih berganti dia. Jadi kalau Muharram habis, ya ketemu Safar. Ya, diganti dengan Safar. Safar habis, diganti dengan Rabiul Awal. Rabiul Awal habis, diganti dengan Rabiul Tsani. Habis, ganti Jumadil Ula. Habis Jumadil Ula diganti dengan Jumadil Akhirah. Kemudian Rajab, Sya'ban. Sya'ban habis, nanti akan datang apa? Ramadan. Tetapi yang belum pasti kita ini loh. Masing-masing dari kita, apakah kita sampai, apakah kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Maka perbanyak kita membaca doa Allahumma balikna Ramadan, Allahumma salimna ila Ramadan, wa salim ila Ramadan. Merengek kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang pernah tahu tentang ajal seseorang kapan dia akan tiba. Coba kita lihat, perhatikan orang-orang soleh terdahulu. Ya. Begitu mereka merindukan Ramadan, begitu mereka ingin berjumpa dengan Ramadan, yang mereka lakukan itu berdoa. Berdoanya itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari kayak kita. Ya, yang mungkin tak banyak sibuk. Akhirnya banyak kita lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan adalah kana salafu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighum Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan lamanya. 6 bulan.
Untuk apa? Agar dipertemukan, agar disampaikan dengan Ramadan berikutnya. Artinya kalau kita hitung mundur dari bulan Sya'ban ini, mundur ke belakang, maka dari Rabiul Awal mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta intens, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan, agar disampaikan dengan bulan Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab dan Sya'ban. 6 bulan mereka berdoa. Orang-orang soleh terdahulu, karena begitu memang merindukan, karena begitu menginginkan Ramadan untuk kembali kepada mereka. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi persiapan terbaik yang bisa kita lakukan, pertama banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar agar hati kita suci, bersih, sehingga akan berdampak baik kepada anggota tubuh kita. Ringan ketika masuk bulan Ramadan, kita pun semangat untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disampaikan, agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan harapannya kita tidak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lalai di penghujung bulan Sya'ban, yang banyak manusia melalaikan dari ibadah, dari berbuat baik, dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan tematik gitu ya, karena kondisinya mungkin pas. Tapi sebenarnya kalau ulun ingin jujur, sebenarnya materi ini bagusnya itu disampaikan ketika bulan Ramadan. Ya mungkin nanti di sini ada buka puasa bersama, sebelum buka puasa itu sebenarnya disampaikan berkaitan dengan mutiara nasihat Ramadan. Yang ini isinya itu sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran berharga, faedah-faedah berharga dari bulan Ramadan. Jadi bagus kalau seandainya sebelum berbuka puasa disampaikan 1 atau 2 pelajaran yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini buku yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Jadi waktu itu ulun dikasih hadiah sama beliau gitu. Jadi karena mungkin ini pas waktunya untuk disampaikan, ya ulun sampaikan. Dan semoga ini memberikan manfaat buat kita semuanya, memberikan faedah yang banyak buat kita, dan ini juga semoga menjadi amal jariah buat beliau ketika disampaikan, dan nanti menjadi ilmu yang kita amalkan. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran di sini, kurang lebih kalau nggak salah sekitar 40 ya, pelajaran-pelajaran berharga yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ya, jadi sebenarnya bagus kalau ada waktu setiap hari gitu. Sebelum menjelang berbuka puasa, ya nggak tahu nanti ada kajian mungkin, nah itu disampaikan, itu bagus. Dan mungkin apa yang akan disampaikan ya terulang-ulang. Karena memang seperti itulah, ilmu itu harus diulang-ulang agar menempel ya di hati kita, menancap di dalam hati kita, menempel di dalam pikiran kita. Makanya salah seorang ulama mengatakan, jadi ilmu itu harus dimurojaah. Kalau nggak sering-sering dimurojaah, maka dia akan lepas sebagaimana lepasnya ya, burung dari sangkarnya. Jadi kata salah seorang ulama, kata beliau, setiap kali aku mengulang-ulang pelajaran, maka aku akan mendapatkan faidah dari apa yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Artinya ketika beliau misalkan membaca satu buku berkaitan dengan bulan Ramadan, maka pasti ketika membaca beliau mendapatkan satu faedah baru. Mendapatkan satu pelajaran baru yang sebelumnya beliau tidak dapatkan. Dan memang seperti itulah ilmu. Ya, ilmu Allah itu luas. Ya, semakin kita membaca, semakin kita belajar, maka akan semakin banyak faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, makanya para ulama itu ketika mereka istifadah dalam satu ayat, ya, terkadang satu ayat itu bisa mendapatkan puluhan faedah. Nanti ada yang baca lagi, nanti dapat lagi satu tambahan faedah. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Nah, ini pelajaran buat kita, maka apa yang sudah kita pelajari harusnya diulang-ulang terus. Harusnya kita murojaah terus supaya dia menempel di dalam pikiran kita, menancap di dalam hati kita.
Sehingga ilmunya itu bukan hanya di secari kertas. Ya bagus. Dulu para ulama pun juga menulis di atas kertas. Ya, tetapi mereka seringkali mengulang-ulang. Ya, bahkan sampai Imam At-Tirmidzi, kalau nggak salah Imam At-Tirmidzi. Jadi beliau itu pernah diuji hafalannya. Jadi pernah nulis gitu. Kemudian kertasnya ketinggalan atau lupa. Maka kemudian kata beliau, yang mengujinya, coba tes, bacakan dulu hadisnya. Maka dibacakan. Ketika selesai dibacakan, baru ngambil. Ternyata catatannya sama dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi pelajaran buat kita, maka pelajaran ilmu yang sudah kita pelajari diulang-ulang terus. Agar kita mendapatkan tambahan faedah, mendapatkan tambahan manfaat dari ilmu yang sudah kita pelajari. Baik jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mutiara nasihat Ramadan yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwa sebelumnya bahwa bulan Ramadan itu banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil, dan bahkan mungkin sulit untuk didapati titik ujungnya. Karena tadi namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Tetapi pelajaran yang paling besar yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan itu adalah pelajaran takwa. Pelajaran takwa. Dan kalau kita mau perhatikan di dalam ayat-ayat tentang Ramadan, maka ayat pertama itu Allah buka ya, di akhir ayat pertama itu Allah buka dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian itu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Inilah gelar kehormatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Dan di akhir ayat tentang puasa pun Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan takwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian malam ya puasa itu untuk bersenggama dengan istri-istri kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Sesungguhnya mereka itu pakaian, ibarat pakaian. Ya, kita dengan istri kita, pasangan kita yang halal itu ibarat pakaian. Yang namanya pakaian saling menutupi, saling memberikan kehangatan, saling memberikan keromantisan, itulah pasangan, pakaian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum libasul lahun, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum." Dan Allah mengetahui kalian itu pernah melakukan kesalahan. Ya, berat. Ketika dilarang untuk melakukan berhubungan badan di malam hari itu berat oleh para sahabat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di awal-awal melarang, kemudian ada sahabat mungkin merasa berat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada mereka. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana basyiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum." Maka sekarang ya, dulu-dulu itu nggak boleh. Maka kemudian sekarang boleh. Dibolehkan untuk melakukan hubungan badan di malam hari, di bulan Ramadan. Dan mintalah, carilah karunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian makan dan minumlah sampai benar-benar terlihat jelas fajar sodik itu. Karena fajar ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar sodik. Fajar sodik itu berarti masuknya waktu subuh. Dan saat itulah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus syiyam ilal lail." Maka ketika sudah muncul fajar sodik ya, yang nampak agak putih-putih, maka saat itulah kalian menahan makan, minum syahwat kalian sampai malam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian itu menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah
batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekat. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan kepada manusia agar manusia itu bertakwa. Maka pelajaran pertama dari bulan Ramadan, dan ini pelajaran yang paling besar, adalah pelajaran takwa. Pelajaran takwa. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan agar hamba-hambanya yang beriman itu bertakwa. Kenapa? Karena memang takwa itu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari dibangkitkan dan hari perhisapan, perhitungan. Gak ada yang bisa selamat kecuali dengan ketakwaan. Demikian juga takwa itu sebaik-baik pakaian bagi orang muslim. Bukan takwa yang baju takwa yang kita pakai sekarang. Bukan, tapi pakaian takwa yang benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Itulah yang lebih baik, kata Allah Subhanahu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Intinya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkaitan dengan takwa, kata beliau, takwa itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala pada seluruh makhluknya. Maka ada banyak ayat-ayat yang menyebutkan ya ayyuhan nasut taqu rabbakum. Hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, takwa itu pun menjadi wasiat Rasul kepada umatnya. Seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat takwa kepada para sahabat. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan pasukan ketika hendak berperang atau hendak berdakwah ke suatu negeri, maka Nabi SAW yang pertama kali adalah menasihati dengan takwa. Kenapa? Karena dengan takwa manusia itu akan mendapatkan kebaikan. Dan lihat, kalau kita perang, maka ketika Nabi SAW berperang, berwasiat kepada para pasukan muslimin untuk berperang, bertakwa, maka mereka tidak sembarangan ketika berperang. Maka memperhatikan yang lain. Ketika ada orang tua tidak dibunuh, ada anak-anak tidak dibunuh, ada perempuan tidak dibunuh. Tidak menghancurkan apapun yang itu masih bermanfaat untuk manusia. Itu semua kenapa? Karena hasil daripada wasiat takwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam berperang pun manusia masih mendapatkan kebaikan. Karena sebab apa? Ketakwaan. Karena sebab ketakwaan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan pun dikatakan oleh para ulama itu sebagai bulannya takwa. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ujung goalnya daripada orang-orang yang beriman ketika dia berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, harapannya adalah mendapatkan gelar kehormatan berupa apa? Ketakwaan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Kami wajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian berpuasa di bulan Ramadan agar kalian bertakwa. Nah, maka di antara hikmah, dan ini hikmah terbesar dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa di dalam puasa itu ada takwa? Karena di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan. Perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Ketika kita melakukan perintah itu, maka kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam puasa pun ada menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, kemudian berhubungan badan dengan orang yang sebetulnya halal kalau di luar bulan Ramadan. Tetapi karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa, maka kita pun jauhi. Nah, maka saat itulah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Padahal jiwa itu sangat-sangat ingin sekali mungkin melakukannya. Buktinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang melakukannya. Artinya jiwa itu punya rasa ingin melakukan hal itu. Terlebih lagi itu adalah halal sebenarnya. Tetapi karena di bulan puasa maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang menjalankan perintah ibadah puasa dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam puasa dalam rangka hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa. Ya, di bulan puasa. Dan begitu pula disebutkan oleh Syekh Abdurrahman An-Nasir bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, begitu pula puasa semakin mengekang jalannya setan dalam saluran darah. Nah, jadi setan itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa cepat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran apa? Saluran darah, pembuluh darah. Tetapi ketika puasa, maka saluran itu menyempit. Sehingga menyebabkan setan itu sulit masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga apa? Sehingga akhirnya maksiat pun berkurang. Sehingga di situ dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah letak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita lihat ya, orang-orang kaya ketika di bulan puasa sama merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Mungkin kalau orang miskin, bulan puasa atau di luar puasa pun sama aja. Karena memang namanya miskin, kekurangan dia. Artinya sudah biasa dia merasakan kelaparan, kehausan yang sering. Tetapi kalau di bulan Ramadan, orang kaya sekalipun juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, yang mungkin setiap hari mereka rasakan. Maka mereka pun juga merasakan lapar, mereka merasakan haus, mereka merasakan tidak bisa berhubungan dengan istri-istrinya. Padahal mungkin kalau mau beli makanan, minuman gampang bagi dia. Tinggal nyuruh orang, apa yang dia inginkan bisa diberikan. Tetapi ketika bulan puasa, dia akan berusaha mengekang dirinya, mengekang nafsunya, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Nah, ketika itu orang-orang kaya dia berusaha untuk menahan lapar, menahan haus, menahan nafsunya, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di puasa sebagaimana yang dirasakan oleh orang miskin, maka mereka pun juga merasakan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, nasihat dari Ramadan, yaitu pelajaran pertama, pelajaran yang besar di bulan Ramadan, bahwasanya Ramadan mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jamaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah takwa itu senantiasa di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau sudah takwa itu ada di dalam hati kita, kita pun akan senantiasa melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kalau sudah takwa itu di hati kita, kita itu bertakwa bukan hanya saat di tengah-tengah keramaian gini, enggak. Dan orang itu pasti malu kalau melakukan maksiat dosa di tengah-tengah keramaian. Tapi sebenarnya diuji ketika dia dalam kesunyian, dalam kegelapan, kesendirian. Itulah saatnya diuji. Nah, ketika takwa itu benar-benar diletakkan di dalam hati manusia, maka kapanpun dan dimanapun dia berada, dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sambil beliau mengisyaratkan ke dadanya. Yang di balik dada itu ada apa? Hati. Maka ketika takwa itu benar-benar merasuk di dalam hati kita, kita akan senantiasa bertakwa kapanpun, dimanapun kita berada. Nah, ini pelajaran yang pertama dari bulan Ramadan. Kemudian
Untayan nasihat Ramadan berikutnya berupa pelajaran berharga dari bulan Ramadan, yaitu hendaknya kita itu ya saat-saat ini sudah menata hati kita dan membulatkan tekad untuk melakukan amal, melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala suatu ketika pernah memberikan wasiat berharga kepada salah satu putranya. Kata beliau rahimallahu ta'ala, ya bunayya, wahai anandaku, wahai putraku, inwil khaira, niatkanlah kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin, karena sesungguhnya engkau itu akan senantiasa dalam kebaikan. Ma nawaital khaira, selama engkau berniat baik. Nah, maka penting untuk menata hati, untuk membulatkan tekad beramal di bulan Ramadan sebelum Ramadan itu datang. Kenapa? Karena nanti ketika Ramadan datang, kita disampaikan ke bulan Ramadan, hati kita ini sudah lurus niatnya. Dan kita sudah punya tekad kuat untuk melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Dan itu sudah kita lakukan sebelum Ramadan. Maka nasihat Imam Ahmad tadi, kalau kita sudah berniat kebaikan, insya Allah kita senantiasa dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Nah, maka menghadapi Ramadan ini, menjelang Ramadan, ya, luruskan niat kita. Ya, luruskan niat kita. Dan kuatkan tekad, bulatkan untuk kita bisa beramal ibadah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Karena niat itu adalah poros utama seseorang di dalam ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita sudah meniatkan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Bukan saat sudah ketika Ramadan masuk, baru kita berniat. Ya. Maka mulai sekarang niatkan untuk bisa beramal kebaikan, amal ibadah, melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Maka selama kita meniatkan itu, insya Allah kita berada dalam kebaikan demi kebaikan. Ya. Dan itulah salah satu hikmah Nabi SAW di banyak hadis itu beliau sering menekankan pentingnya niat di bulan Ramadan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, man soma imanan wahtisaban. Man soma imanan wahtisaban. Barang siapa yang beribadah puasa Ramadan dengan penuh iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan didapatkan oleh orang ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka mulai sekarang luruskan niat kita bahwa kita itu akan melaksanakan ibadah puasa dengan dasar iman. Berarti orang itu meyakini tentang kewajibannya melakukan puasa Ramadan, mengimani. Kemudian ihtisaban. Ihtisaban itu adalah terkait dengan niat seseorang di dalam berpuasa, yang mana tidak ada yang dia niatkan kecuali untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena saya mau puasa karena saya malu kalau nggak puasa dilihat orang. Nah, ini berarti niat puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat puasanya adalah untuk menghilangkan malu agar tidak dicap oleh manusia, dia adalah orang yang tidak berpuasa.
maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Yang Nabi menekankan tentang pentingnya niat. Ketika melakukan ibadah puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Jadi harus dasar dengan iman yang kuat dan mengharapkan pahala. Berarti mengharapkan pahala ini adalah semata-mata niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang salah memahami. Ketika seseorang melakukan ibadah, kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, oh dia nggak ikhlas. Enggak. Justru orang yang beribadah, kemudian mengharapkan dari ibadahnya itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang ikhlas. Dan untuk apa kita beribadah? Dan memang untuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam beribadah itu harus ada 3 unsur ketika seseorang melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah mahabbah. Jadi orang ketika beribadah itu didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dengan ibadah yang akan dia kerjakan. Kemudian yang kedua didasari dengan rasa roja. Apa itu? Harap. Apa yang diharapkan? Bukan dari manusia. Kalau kita mengharapkan dari manusia, itulah kita tidak ikhlas. Bisa jadi mungkin ibadah yang kita lakukan riya. Tetapi rasa harap itu adalah kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam beribadah yang ketiga adalah ada rasa khauf. Takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang melaksanakan ibadah, ada terkandung 3 unsur ini, ya insya Allah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bahwa siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena didasari oleh iman yang kuat, dia mengimani bahwasanya puasa Ramadan itu wajib atas dirinya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didasari atas niat yang lurus, hanya mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa dihapuskannya dan diampuninya dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesempatan emas. Ya. 11 bulan kita sudah banyak melakukan dosa, dan mungkin banyak kita itu lupa, terlewatkan dari bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesempatan emas di depan mata kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, maka mulai dari sekarang persiapkan hati kita, luruskan niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan tekadkan bulat di dalam diri kita untuk kita melakukan berbagai macam ketaatan, melakukan ibadah di bulan Ramadan, yang dengan itu ketika kita meniatkan kebaikan, insya Allah kita akan senantiasa terus berada di dalam kebaikan tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, untayan nasihat Ramadan berikutnya, yaitu pelajaran berharga dari bulan Ramadan adalah bahwa pahala puasa yang akan didapatkan oleh seseorang itu tidak terhingga. Jadi puasa itu punya keistimewaan dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amal-amal ibadah yang lain itu kembali kepada manusia, hamba-hamba Allah yang mengerjakannya. Dan mungkin pelipatan ganda dari pahala yang akan dia dapatkan antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu ibadah yang lainnya. Tapi beda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki keistimewaan dibandingkan ibadah
yang lainnya. Kenapa? Karena amalan puasa itu ya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan untuk dirinya sendiri. Ketika Allah mengkhususkan untuknya dirinya sendiri, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan membalas dari ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin." Setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan. Jadi kita kalau melakukan ibadah selain puasa ya, kita melakukan ibadah sholat, kita melakukan ibadah zikir, kita melakukan sedekah, kita melakukan membaca Al-Quran. Maka ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allahu Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi ini, illa saum, kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya ibadah puasa itu untuk diriku. Aku yang mewajibkan kepada hamba-hambaku, dan itu ibadahnya untuk diriku. Allah khususkan. Ibadah puasa itu untuk dirinya sendiri. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Berarti Allah sendiri yang langsung membalasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya, ya, maka bisa jadi lebih daripada pahala yang sudah ditentukan tadi, antara 10 sampai 700 kali lipat. Artinya pahala puasa orang, ya, pahala puasa yang dikerjakan itu unlimited, tidak terhitung, tidak terhingga. Ya. Kemudian jamaah salat, jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian dikecualikan amalan puasa. Kenapa kok bisa amalan puasa itu dilipat gandakan? Ya. Tidak dilipat gandakan sebagaimana amalan-amalan yang lainnya. Yang akan mendapatkan pahala yang tak terhingga, tidak ada batasan bilangan. Kenapa? Nah, di sini Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan. Kenapa? Karena orang yang menjalankan puasa berarti dia menjalankan kesabaran. Ini kuncinya. Selain tadi dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang langsung membalasnya. Di sisi yang lain, ibadah puasa itu pahalanya tak terhingga, tanpa ada batasan bilangan. Kenapa? Karena orang yang menjalankan puasa, dia menjalankan kesabaran. Dan berkaitan dengan pahala sabar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hitungan bilangan, tanpa batas. Ya, tanpa batas. Berapa nggak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan sendiri. Nah, sedangkan sabar itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang kedua, sabar di dalam meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sabar di dalam melaksanakan yang haram. Nah, ini jangan salah memahami. Tetapi sabar di dalam meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama takdir yang tidak mengenakan, menyenangkan diri. Dan ketiga macam sabar ini ada di dalam ibadah puasa. Oleh karenanya puasa mendapatkan pahala yang tak terhingga. Karena dia menjalankan kesabaran, dan 3 macam sabar itu ada di dalam ibadah puasa. Sabar yang pertama, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sabar ketika diwajibkan atas mereka untuk melaksanakan ibadah puasa yang mereka harus menahan diri dari makan, minum, syahwatnya.
perkataannya, perbuatannya, mulai dari fajar, terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, sekitar 10-12 jam. Bahkan ada sebagian negeri ya, negara gitu, ada yang dia itu nggak malam-malam gitu. Ya, ada kayaknya. Ada. Atau mungkin malamnya itu pendek, siangnya yang panjang. Nah, itu kan butuh kesabaran dia. Untuk tidak makan, untuk tidak minum, ya. Melaksanakan kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua. Sabar dalam meninggalkan yang haram. Di dalam ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk apa? Makan, minum, melakukan apa? Berhubungan badan, meninggalkan syahwat. Nah, ketika seseorang bersabar dari ya meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berpuasa tadi meninggalkan ini, maka dia bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam sabar yang ketiga, sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan tubuh kita, diri kita, dan itu ada di dalam ibadah puasa. Bukankah orang yang dia berpuasa dia merasakan lapar? Bukankah orang yang berpuasa dia merasakan dahaga yang luar biasa? Apalagi kalau sudah sampai terik matahari pertengahan hari, ya, melihat jajanan-jajanan sudah dihidangkan untuk diperjualbelikan, itu sudah menitik itu liur kita itu. Ya, neguk kerongkongan terus ya kan, dikit-dikit gitu. Nah, maka ketika melihat itu, ya Allah, segarnya kayaknya, padahal air putih. Padahal air putih. Ya. Akhirnya nanti beli macam-macam, es kelapa, es doger, es campur, sampai di rumah yang diminum cuma teh hangat atau air putih. Nah, itulah manusia. Betul tidak ini? Betul. Ya, betul. Karena itulah tadi dia ya, mengekang syahwatnya, dia sabar dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa. Makan, minum, ya, berhubungan badan itu disenangi oleh jiwa. Pian nggak ada yang senang melakukan hubungan badan, nggak ada kayaknya. Apalagi yang sudah suami istri. Itu adalah sesuatu yang disenangi apa? Jiwa. Nah, ketika dia berpuasa, dia kekang itu, sabar dia. Untuk merasakan sakitnya, ya, melihat istri baru selesai mandi, aduh, ini bulan puasa, gitu kan. Berdandan, buka kulkas, ya Allah, segernya, gitu. Itu yang dirasakan oleh tubuh kita. Sehingga dia sabar di dalam menghadapi takdir Allah tadi, yang tidak mengenakan dirinya. Nah, maka ketika orang melakukan ibadah puasa, terkumpul di dalamnya itu 3 macam kesabaran. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kemudian sabar untuk tidak melakukan yang haram. Sabar untuk meninggalkan apa? Makan, minum, dan syahwatnya. Kemudian juga sabar untuk menghadapi takdir Allah yang tidak mengenakan, rasa lapar, rasa dahaga, syahwat yang sudah terus menggebu-gebu, maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya amalan puasa tadi khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan puasa ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 2 sebab yang dijelaskan oleh ulama. Yang pertama, karena di dalam ibadah puasa itu seseorang meninggalkan berbagai macam kesenangan dan berbagai syahwat. Dan hal ini mungkin tidak didapati di dalam amalan-amalan yang lainnya. Di dalam amalan-amalan yang misalkan orang yang sedang ibadah ihram, haji atau umroh, ya, benar mereka tidak boleh berhubungan badan, tapi boleh makan minum nggak? Orang yang berihram boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Sedangkan orang yang berpuasa boleh nggak makan minum? Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, ini alasan yang pertama. Kenapa? Karena di dalam puasa, seseorang itu meninggalkan berbagai kesenangan dan juga berbagai syahwat yang mungkin tidak didapati di dalam amalan-amalan yang lainnya. Ya, amalan-amalan yang lainnya. Contoh sholat. Ketika sholat,
Boleh makan minum? Nggak boleh. Boleh bicara? Nggak boleh. Tapi itu terbatas dalam berapa lama? Berapa lama? Paling orang sholat paling lama 10-15 menit. Orang puasa 10-15 menit. Puasa apa itu? Puasanya orang yang tidur, iya 10-15 menit. Puasanya orang yang tidur, iya mungkin 10-15 menit gitu. Habis subuh gitu kan, tidur ya. Nanti bangun-bangun azan zuhur, tidur lagi. Habis zuhur, tidur lagi. Bangun-bangun azan asar, habis asar tidur lagi ya kan. Bangun-bangun azan maghrib. Ya paling cuma 10-15 menit dia berpuasa. Ya, sedangkan kalau orang sholat paling lama 15 menit. Ya, ketika hari Jumat mungkin yang paling lama kalau membaca surat apa? Sajadah sama Al-Insad. Paling lama 15 menit. Ya, hanya 15 menit. Tapi orang puasa apakah cuma 10-15 menit? Enggak. Puasanya tadi berjam-jam. Nah, inilah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu Allah khususkan untuk dirinya. Karena amalan puasa ini banyak sekali meninggalkan kesenangan, syahwat yang mungkin tidak didapati di dalam amalan-amalan yang lainnya. Kemudian alasan yang kedua, bahwa ibadah puasa itu rahasia antara seorang hamba dengan Robnya. Ya, dengan Robnya. Bisa saja orang itu ketika ya di hadapan orang mungkin dia bisa, nggak makan minum gitu kan ketika ibadah puasa. Bisa dia menyembunyikan. Tapi ketika di rumah, nggak ada orang yang tahu, ya kan? Nggak ada orang yang tahu. Ya, tetapi ketika dia benar-benar meniatkan puasa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan puasa ini muncul dari batin seseorang yang dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu maha mengetahui dengan ya apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Oleh karenanya Imam Ahmad pernah mengatakan bahwasanya dalam puasa itu sulit sekali untuk riya, yaitu untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Kenapa? Ya karena memang itu adalah bulannya orang wajib untuk berpuasa. Tinggal lagi antara niat dirinya, hatinya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pasti melihat, oh dia puasa. Kenapa? Karena memang bulan puasa. Tapi padahal belum tentu dia puasa. Yang tahu siapa? Dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari dua alasan inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan amalan ibadah puasa untuk dirinya berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Yang pertama tadi apa? Bahwasanya di dalam ibadah puasa banyak sekali kesenangan, ya syahwat yang ditinggalkan oleh seseorang yang mungkin berbeda di dalam amalan-amalan ibadah yang lainnya. Seperti ihram tadi. Ihram tadi orang tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan hubungan ya badan antara suami istri. Sebagaimana orang yang puasa, tetapi masih dibolehkan yang lain. Untuk minum boleh, sedangkan puasa tidak boleh. Kemudian sholat sama, ya tidak boleh makan, minum, bicara di dalam sholat karena sesuatu yang halal di luar sholat itu haram di dalam sholat. Tetapi apakah selama ketika seseorang melakukan puasa? Tidak. Tetapi puasa sholat hanya sekitar 10-15 menit saja. Adapun puasa satu harian. Ya satu harian. Jadi begitu banyak kesenangan, begitu banyak syahwat yang ditinggalkan oleh dirinya, maka kemudian Allah lah yang mengatakan bahwasanya ibadah puasa itu untuk diriku. Kemudian alasan yang kedua bahwasanya itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya yang tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang paling melihat dohirnya, ya namanya ibadah puasa, orang pasti puasa lah gitu. Tapi padahal belum tentu. Nah makanya di dalam hadis tadi Allah mengatakan ketika illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu ya puasanya untuk diriku. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanan dan minumnya dan berbagai macam yang dia senangi itu dikarenakan ikhlas karena diriku. Oleh karena itu, maka amalan puasa ini
dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dibandingkan amalan-amalan yang lain yang itu kembali kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Sudah Mas? Sudah ya, cukup ya. Tadi ya terlambat ulun, minta maaf. Tadi menghadiri walimah, bukan walimah, akad nikah. Sebenarnya jam 7 tadi. Cuman ya namanya akad nikah kebanyakan proses ini, proses itu. Padahal sebenarnya yang paling inti, yang sakral itu adalah ijab qabul itu. Ya tetapi ya namanya kita berkumpul dengan keluarga itu agak sulit, agak berat kalau ya sudah ya kita pergi dulu. Sudah mau pergi tadi disuruh makan lagi dulu. Jadi ya akhirnya jam 8:30 kurang 5 baru ulun berangkat. Dan perjalanannya tadi terlambat 5 menit lah tadi. Ulun tadi perkirakan paling sampai sini 9:30 tadi, ternyata lewat 5 menit pas sampai di sini. Nah ulun minta maaf akhirnya, jadi mungkin, tapi sebenarnya enggak juga kependekan karena memang seperti biasa ya. Durasinya sama ya, 1 jam lebih kan Mas ya, alhamdulillah. Cuman mungkin agak tersiang sedikit selesainya. Nah ulun minta maaf atas segala kekurangan, kekhilafan yang ulun lakukan, dan ulun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ulun dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Sya'ban ini menjadikan kita manusia-manusia yang tidak lalai, meskipun mungkin saat ini semua hati dan mata kita terpusat di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan bulan yang dirindukan, bulan yang sangat dinantikan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita dipertemukan lagi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain untuk belajar ilmu agama Islam lagi. Yang bisa disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.